tentang pergantian pelatih, khusus pelatih kepala tim nasional Indonesia yang kemarin sudah selesai kontraknya atau dipecat. Terkait itu saya ingin menyampaikan saran kepada federasi, pada PSSI, pada EXO PSSI untuk mempertimbangkan kembali sosok coach yaitu STY Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Kalau mungkin punya pelatih yang punya experience mungkin ya, mensiasati dua laga tersebut lebih terukurkah mungkin? Play for the draw misalnya untuk opening match? Aku yakin ya, kalau masih ada Sinteyong, aku yakin kita udah lolos. Segitu yakin? Aku yakin pasti. Karena beda jauh permainan dari Sinteyong sama Patrick Kluivert. Yang sangat intensif dan sungguh-sungguh dari saudara-saudara sekalian. Ini saya rasakan sebagai pimpinan saudara-saudara. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Presiden Prabowo bersikap tegas, mantan pelatih STY harus dipertimbangkan. Kekecewaan fans memuncak, dunia sepak bola Indonesia memasuki masa genting. Jakarta, 1 Oktober 2025. Dunia sepak bola Indonesia kembali menghadapi gejolak yang belum pernah reda. Presiden Komite Olahraga Nasional Indonesia, sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, baru-baru ini memberikan pernyataan tegas terkait posisi mantan pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong atau STY, yang hingga kini belum juga dipanggil kembali oleh Ketua Umum PSSI, meski isu penggantian pelatih Timnas dari Patrick Kluivert semakin menguat. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa sepak bola Indonesia tidak boleh stagnan karena birokrasi internal PSSI. Saya berharap PSSI segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai keputusan yang seharusnya untuk kepentingan timnas dan rakyat Indonesia justru tertunda karena masalah internal organisasi, ujar Prabowo. Kekecewaan fans semakin memuncak. Pernyataan Presiden Prabowo muncul di tengah kekecewaan publik yang semakin memuncak. Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial dipenuhi dengan keluhan para penggemar sepak bola tanah air. Tegar kembalikan STY dan hashtag #SaveTimnas menjadi trending topik di Twitter, menunjukkan betapa besar tekanan terhadap PSSI untuk memanggil kembali Sinteyong. Seorang fans yang enggan disebutkan namanya menyatakan, kami sudah lelah menunggu. STY membawa timnas U17 ke performa yang mengejutkan dunia, sementara Patrick Kluivert tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Kami ingin pelatih yang kompeten, bukan sekedar nama besar. Situasi krisis di PSSI. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih dianggap lambat merespon tuntutan ini. Meski beberapa kali menyatakan akan mengevaluasi performa timnas, keputusan nyata terkait pelatih kepala belum kunjung diumumkan. Sumber internal PSSI mengungkapkan bahwa ada ketegangan antara Erick Thohir dan Dewan Eksekutif PSSI mengenai pengangkatan kembali STY. Masalahnya bukan soal kemampuan STY. Semua orang tahu kualitasnya. Namun keputusan ini melibatkan faktor politik internal yang rumit, kata sumber tersebut. Akibatnya, performa timnas Indonesia, terutama di kategori U17 dan U23, mengalami stagnasi. Para pemain muda yang sempat menunjukkan peningkatan pesat saat diasuh STY, kini dianggap kurang maksimal di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Analisis pakar sepak bola Indonesia. Menurut Dr. Hendra Santoso, situasi ini memperlihatkan lemahnya tata kelola PSSI ketika sebuah federasi tidak mampu membuat keputusan tepat waktu. Yang dirugikan adalah timnas dan seluruh ekosistem sepak bola di negeri ini. Jelas Dr. Hendra. Ia menambahkan bahwa kembalinya STY bukan sekedar masalah nostalgia, tetapi strategi jangka panjang untuk mempertahankan prestasi timnas, termasuk persiapan menuju Piala Dunia U17 dan SEA Games. Kebingungan publik dan media.
Media nasional pun ramai memberitakan krisis ini. Berbagai portal berita memuat opini, kritik, hingga laporan investigasi mengenai keputusan internal PSSI. Banyak analis menyebut bahwa publik semakin kehilangan percaya pada kemampuan PSSI dalam mengelola timnas. Sementara itu, beberapa media menyoroti kebijakan Erick Thohir yang dianggap terlalu lamban. Publik ingin hasil, bukan janji. Evaluasi itu penting, tapi jangan sampai berlarut-larut hingga merusak moral pemain. Tulis salah satu kolumnis olahraga terkenal. Pernyataan tegas Presiden Prabowo. Dalam konferensi persnya, Presiden Prabowo juga menyinggung soal integritas olahraga Indonesia. Sepak bola adalah cerminan bangsa. Jika kita tidak bisa mengurusnya dengan baik, maka kita tidak hanya merugikan olahraga, tapi juga semangat masyarakat. Ujarnya, pernyataan ini dianggap sebagai tekanan langsung terhadap PSSI agar segera membuat keputusan final terkait pelatih timnas. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya mendukung STY sepenuhnya jika diminta kembali melatih timnas. Shin Tae-yong sudah membuktikan kemampuannya. Ia tahu cara membangun tim, membina pemain muda, dan menciptakan strategi yang efektif. Saya yakin jika diberikan kesempatan, ia akan membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Lanjutnya, respon dari Shin Tae-yong dan timnya. Hingga berita ini diturunkan, Shin Tae-yong belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan kembalinya ke timnas. Namun, sumber dekat STY menyatakan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu tetap profesional dan menunggu panggilan resmi dari PSSI. Ia fokus pada persiapan timnya dan tidak ingin terlibat spekulasi politik. Tapi jelas, ia siap kembali jika memang diminta, ujar sumber tersebut. Para pemain muda juga menunggu keputusan ini dengan penuh harap. Beberapa di antaranya mengaku lebih nyaman bekerja dengan STY yang dikenal disiplin namun suportif terhadap perkembangan pemain. Kami butuh pelatih yang bisa membawa strategi jelas dan motivasi tinggi, ungkap salah satu pemain U17. Dampak pada dunia sepak bola Indonesia. Situasi ini berdampak luas pada dunia sepak bola Indonesia. Klub-klub lokal mulai merasakan efek ketidakpastian strategi timnas, terutama terkait pengembangan pemain muda. Investor dan sponsor pun mulai mempertanyakan arah sepak bola nasional yang bisa berdampak pada pendanaan dan dukungan jangka panjang. Analis olahraga internasional bahkan menyoroti kasus ini sebagai contoh bagaimana konflik internal federasi bisa menahan kemajuan tim nasional. Ini bukan masalah kemampuan pelatih atau pemain saja. Ini soal tata kelola, transparansi, dan kepemimpinan, tulis salah satu artikel dari media Tenggara Asia. Harapan dan jalan ke depan. Meski krisis ini menimbulkan ketegangan, ada harapan bagi dunia sepak bola Indonesia. Tekanan publik, dukungan Presiden Prabowo, dan kebutuhan akan prestasi internasional membuat kemungkinan kembalinya STY semakin besar. Para pengamat berharap PSSI segera mengambil keputusan tegas, baik untuk membawa STY kembali atau memilih alternatif lain dengan transparansi penuh. Jika keputusan tepat diambil, timnas Indonesia bisa kembali ke jalur yang sempat membawa mereka menjadi sensasi di level U17. Sebaliknya, jika ketidakpastian berlanjut, dikhawatirkan moral pemain dan kepercayaan publik terhadap sepak bola nasional akan terus menurun. Kesimpulan, krisis kepemimpinan pelatih timnas Indonesia ditambah tekanan dari Presiden Prabowo dan publik memperlihatkan betapa kompleksnya dinamika sepak bola tanah air. Para fans menuntut kejelasan, STY menunggu panggilan resmi, dan PSSI berada di bawah sorotan tajam. Dalam situasi ini, keputusan yang diambil bukan hanya soal satu pelatih, tetapi tentang masa depan sepak bola Indonesia. Pernyataan tegas Presiden Prabowo menjadi momentum penting. Tekanan publik, dukungan dari pemain, dan fakta sejarah keberhasilan STY seharusnya menjadi faktor penentu bagi PSSI. Dunia sepak bola Indonesia kini menanti langkah konkret yang bisa menentukan arah prestasi timnas untuk tahun-tahun mendatang.